Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Feral Immanuel Bala dari jurusan Teknik Kimia, Prodi Teknologi Rekayasa Kimia Berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video terkait Shell and Tube Heat Exchanger. Jadi kita bisa lihat di video secara umum desain dari Shell and Tube Heat Exchanger itu seperti ini. Namun terdapat beberapa variasi desain yang ada di industri. Nah, kita lihat bagian pertama yaitu shell-nya. Jadi, shell itu merupakan bejana bertekanan yang artinya akan diberi tekanan agar sesuai dengan tekanan fluida atau sistem yang mengalir melaluinya atau secara khusus mengalir melalui shell. Jadi, heat exchanger itu terdapat dua bagian, ada bagian depan dan bagian belakang, dan memiliki 4 sambungan utama ke heat exchanger. Ada 2 inlet dan ada 2 outlet, karena ada 2 fluida yang mengalir masuk dan keluar dari alat penukar panas atau heat exchanger. Jadi heat exchanger ini disebut shell and tube heat exchanger karena memiliki shell dan di dalam shell terdapat tube atau tabung. Nah, sekarang kita dapat melihat secara jelas apa yang terjadi di dalam heat exchanger. Jadi terdapat tempat masuk fluida yang akan mengalir melewati tube dan tempat keluar fluida tersebut, dan juga terdapat tempat masuk fluida yang akan mengalir melalui shell dan tempat keluar fluida tersebut. Nah, ketika memasuki area sini, fluida tersebut akan masuk dan mengalir melewati tabung atau tube ini. Dan ketika dia mengalir dan sampai ke ujung, itu volumenya akan meningkat terus sehingga fluida yang meningkat akan masuk kembali ke tabung yang berada di bagian atas. Nah, kemudian fluida yang telah masuk ke dalam tabung akan mengalir kembali melewati tabung yang berada di atas dan sampai ke ujung sehingga dia akan keluar di bagian outlet di bagian yang di ujung sini. Jadi itulah jalur aliran fluida yang mengalir melewati tabung atau tube pada shell and tube heat exchanger ini. Kemudian di bagian shell, fluida masuk dari shell side fluid in. Kemudian dia akan mengalir melewati baffle dan keluar melalui outlet di bagian kanan bawah. Jadi fluida yang melewati tube akan masuk dari kiri bawah dan mengalir lurus sampai ke ujung tube. Kemudian volume meningkat sehingga fluida mengalir melalui tube bagian atas lalu keluar di sisi kiri atas. Sedangkan fluida yang melewati shell masuk dari sisi kiri atas kemudian mengalir melewati baffle lalu keluar di bagian sisi kanan bawah. Nah, sekarang kita akan melihat komponen-komponen dari shell and tube heat exchanger ini secara lebih detail. Jadi yang pertama kita akan lihat yaitu tabungnya. Jadi tabung pada shell and tube heat exchanger itu bentuknya seperti ini. Tabung-tabung ini biasanya dikenal dengan sebutan tube bundle. Nah, untuk menahan tube bundle pada posisi yang benar, kita dapat menggunakan baffle, tube heat, dan juga tie rod. Jadi yang pertama akan kita lihat adalah tube heat. Jadi ini adalah tube heat. Nah, tube heat ini berfungsi untuk menahan tabung pada posisinya dan juga untuk menutup bagian dalam shell sehingga fluida pada shell tetap berada dalam ruang di antara dua tube heat ini. Nah, kita juga menggunakan baffle yang berfungsi untuk membantu menjaga tabung agar tetap sejajar. Nah, selain baffle, kita juga menggunakan tie rod
yang digunakan untuk menghubungkan tube heat dan baffle untuk menambah dukungan struktural pada tube. Nah, sekarang kita akan melihat secara lebih detail apa yang akan terjadi pada bagian shell pada shell and tube heat exchanger ini. Jadi pada bagian shell, fluida masuk dari inlet, kemudian akan mengalir melewati baffle lalu keluar pada bagian kanan bawah. Nah, terlihat di sekitar tabung terdapat ruang untuk mengalirnya fluida karena baffle dipasang tidak dalam keadaan tidak sejajar, sehingga baffle ini dapat menciptakan aliran turbulen yang akan mempercepat heat transfer atau akan mempercepat proses pertukaran panas antara dua fluida. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan suatu desain atau model dari shell and tube heat exchanger yang sedikit berbeda dari desain sebelumnya. Nah, secara tampilan dari luar itu terlihat sama. Namun, terdapat sedikit perbedaan di bagian desain tube-nya, di mana tabung yang digunakan pada ini tidak lagi lurus tetapi berbentuk U. Nah, heat exchanger model seperti ini biasanya disebut U-type shell and tube heat exchanger or U-tube shell and tube heat exchanger. Selanjutnya saya akan menampilkan suatu video animasi yang menampilkan sistem kerja dari alat shell and tube heat exchanger yang ada di industri.